Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhan Nervinda dengan NIM Q00-28 dari kelompok B10. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang anatomi abdomen, rectum propium, dan peritoneum. Jadi lapisan-lapisan abdomen itu ada kutis, subkutis, fascia superficial, musculus abdominis yang terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Lalu ada fascia transversalis. Ini dinding abdomen anterior. Pada sisi kanan, lapis dangkal dari sarung rectus dibuka. Dapat dilihat musculus rectus abdominis yang berada di bawahnya. Otot ini terganggu oleh 3-4 persimpangan tendon yang sebagai latihan yang ekstensif dapat membentuk struktur yang disebut dengan six pack. Otot yang terletak dalam sarung rectus digunakan untuk fleksi batang tubuh dan fleksi lateral. Pada bagian kaudal dari sarung rectus, kita dapat melihat otot segitiga kecil, yaitu musculus pyramidalis, yang berasal dari os pubis dan menonjol ke linea alba. Musculus pyramidalis merupakan otot kantong rudimenter. Lalu pada sisi kiri, ada musculus obliquus externus abdominis, yang diangkat dan dilipat ke arah medial di atas sarung rectus. Bagian terbesar melalui sebuah aponeurosis yang terlibat dalam struktur lapisan dangkal sarung rectus, yang fungsinya adalah ketika bungkuk ke depan, ke samping, dan ketika memutar tubuh bagian atas. Otot ini bekerja sebagai penyangga serong dan sebagai ketegangan dinding abdomen. Musculus obliquus externus abdominis membentuk sebuah kumpulan fungsional bersama dengan otot pada sisi yang berlawanan serta dengan musculus obliqui interni dan transversi abdominis. Lalu pada lalu musculus rectus abdominis dan pyramidalis tersimpan dalam sarung jaringan ikat padat yang dibentuk dari eponeurosis otot-otot serong abdomen. Seluruh aponeurosis menyebar dalam linea alba yang terletak di median. Struktur sarung rectus berbeda pada bagian atas dan bawah. Batasnya adalah linea arcuata. Pada bagian atas, lembar depan sarung rectus dibentuk oleh aponeurosis musculus obliquus externus abdominis dan bagian depan aponeurosis musculus obliquus internus abdominis. Lembar belakang terdiri dari bagian posterior aponeurosis musculus obliquus internus abdominis, aponeurosis musculus transversus abdominis, serta fascia transversalis dan peritoneum parietale. Kalau bagian bawah, seluruh 3 aponeurosis berjalan di depan musculus rectus abdominis. Di sini, sisi posterior dari sarung rectus sangat tipis dan dibentuk secara eksklusif oleh fascia transversalis dan peritoneum parietale. Pusar merupakan tempat lemah potensial pada dinding abdomen anterior yang lebih tipis pada regio cekungan umbilikus dan papilla umbilicalis daripada bagian yang lain. Lalu ada dinding abdomen inferior. Diafragma terdiri dari lempen tendon sentral dengan otot yang melekat yang origonya pada sentrum tulang iga dan kolumna vertebralis segmen gumbal. Setelah pengangkatan retroperitoneum, lokasi para vertebra dari musculus iliopsoeus, musculus quadratus,
rectus lumborum dan sebagai sebuah varian musculus psoas minor dapat terlihat. Nah, musculus psoas major memiliki asal bersama dengan musculus iliacus yang berasal dari fossa iliaca pada trochanter minor dan femur dari femur dan merupakan flexor terkuat sendi panggul. Otot ini dapat menuntun tubuh bagian atas dari posisi berbaring ke posisi duduk dan terlibat dalam fleksi lateral batang tubuh. Musculus quadratus lumborum berasal dari labium internum crista iliaca dan dimulai pada costa 12 serta procostalis dari vertebrae lumbalis 1 sampai 4. Otot ini dapat menurunkan costa 12 dan terlibat dalam fleksi lateral batang tubuh. Lalu sistem otot di abdomen. Ada 3 lapisan otot pada dinding perut dengan lapisan keempat di daerah anterior tengah. Lapisan keempat di wilayah tengah adalah rectus abdominis yang memiliki serat otot vertikal yang melunturkan batang tubuh dan menstabilkan panggul di kedua sisi rectus abdominis. Terdapat 3 lapisan otot perut lainnya. Lapisan terdalam adalah transversus abdominis yang memiliki serat yang tegak lurus dengan rectus abdominus. Transversus abdominis bertindak untuk menekan dan menopang perut serta memberikan stabilitas inti statis. Lapisan miring bagian dalam berjalan ke atas dan ke depan dari sisi perut dan lapisan miring luar yang membentuk lapisan otot terluar perut. Berjalan ke bawah dan ke depan. Lalu lapisan miring internal bekerjasama dengan lapisan miring eksternal pada sisi tubuh yang berlawanan untuk melenturkan dan memutar batang tubuh ke arah sisi miring internal yang berkontraksi. Lalu ada rectum proprium. Rectum dan kanalis analis merupakan 2 bagian terakhir dari usus besar. Karena 2 bagian ini terletak di dalam pelvis minor. Terdapat kekhususan dan jalur yang berbeda dengan bagian usus besar lainnya, sehingga perlu diperlakukan khusus sebagai organ pelvis. Rektum dimulai pada vertebrata sacralis kedua atau 3 dan berakhir di dasar pelvis yang kemudian menjadi kanalis analis. Pada potongan sagittal, rektum memiliki 2 lekukan, konveks dorsal yaitu flexura sacralis dan konveks ventral yaitu flexura perinealis. Bagian atas rektum hingga flexura sacralis terletak retroperitoneum sekunder dan kanalis analis terletak di ruang subperitoneum. Pada lapisan dalam, rektum memiliki lipatan transversal, plicae transversae recti, 1 hingga 3 lipatan dalam teraba sekitar 6-7 cm di atas anus. Di bawah lipatan ini, rektum berlanjut hingga ampula recti. Linea anorectalis menjadi transisi dengan kanalis analis. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan lipatan rektum menjadi lipatan longitudinal di kanalis analis dan hanya sebatas garis pada area transisi. Lalu kanalis analis sendiri terbagi menjadi 3 segmen. Zona columnaris yaitu mengandung lipatan longitudinal yang dikenalkan oleh corpus cavernosum rectum. Lalu yang kedua ada zona alba sebagai hasil adanya epitel squamosa tidak bertanduk, maka membran mukosa memiliki warna yang putih. Batas atas bagian transisi ini dikenal sebagai pecten analis yang dibatasi oleh linea pectinata. Lalu yang keempat ada zona kulcantase, kulit luar yang dibatasi oleh linea anucatenea. Lalu gambar ini menjelaskan kanalis analis dan strukturnya sebagai organ kontinensia. Kanalis analis dibagi menjadi 3 segmen. Pada area linea pectinata yang menjadi pembatas antara zona columnaris dari pacten analis.
Sama dengan flexura coeli sinistra, linea pectinata mewakili batas untuk beberapa struktur neovaskular dan berperan sebagai penanda klinis yang penting pada kanalis analis kanalis kanalis analis. Oleh karena itu, linea pectinata merupakan garis orientasi yang penting di dalam kanalis analis. Kanalis analis merupakan organ kontinensia yang dikontrol oleh sistem saraf pusat, terdiri dari anus, otot sphincter, dan corpus cavernosum recti anus. Anus ditutup secara permanen oleh musculus sphincter ani internus, kecuali saat buang air besar. Corpus cavernosum mendapat suplai darah dari arteri rectalis superior untuk memastikan penutupan ketat aliran gas. Nah, otot-otot sphincter ini terdiri dari musculus sphincter ani internus, yaitu lanjutan dari lapisan muskular sekuler. Yang kedua ada musculus corrugator ani, kelanjutan dari lapisan muskular longitudinal. Yang ketiga ada musculus sphincter ani externus, terdiri dari beberapa bagian. Yang terakhir ada musculus puborectalis. Bagian dari musculus levator ani membentuk lengkungan di belakang rektum untuk menarik secara ventral dan membentuk flexura perinalis. Lengkungan ini menunjukkan flexura perinalis dan menyebabkan penutupan dengan membelokkan rektum. Lalu organ kontinensia terdiri dari ampula rekti hingga anus. Ketika terjadi pengisian ampula melalui neuron efferent viscera dan neuron efferent dalam nervus splanchnici pelvisi dengan kelemahan sesaat dari musculus sphincter ani internus, maka akan terjadi refleks relaksasi anal rektal. Dan kemudian ini akan meningkatkan tonus di semua otot sphincter. Otot yang mengalami inervasi secara volunter akan menyebabkan adanya kesadaran akan kontrol terhadap kontinensia feses. Nah, ini dibagi menjadi 4, yaitu musculus puborectalis, bagian dari musculus levator ani ini ditemukan dalam keadaan permanen kontraksi. Yang kedua ada musculus sphincter ani externus, memiliki fungsi pengatur karena akan menginduksi peningkatan tonus musculus sphincter ani internus ketika pergerakan usus perlu dicegah. Lalu yang ketiga ada musculus sphincter ani internus, menjamin 70% performa kontinensia dan merupakan pusat organ kontinensia. Seratnya akan berjalinan sebagian dengan corpus cavernosum recti dan berjangkar di dalam mukosa kanalis analis. Oleh sebab itu, otot ini akan menjadi musculus kanalis analis. Yang terakhir ada musculus corrugator ani, di mana otot longitudinal yang tertanam di dalam kulit perianal dan berlanjut ke arah dalam. Lalu ada neurovaskularisasi rektum dan anus. Rektum dan kanalis analis mendapatkan aliran dari 3 arteri, yaitu arteri rectalis superior. Dari arteri mesentrika inferior memberikan suplai ke bagian besar rektum dan kanalis analis di atas linea pectinata, sehingga berperan penting dalam mengisi korpus cavemosum recti. Yang kedua ada arteri rectalis media, biasanya hanya pada satu sisi atau bahkan hilang secara keseluruhan. Dari arteri iliaca interna di atas dasar pelvis, ketika ada maka hanya memberikan suplai ke sedikit bagian rektum bawah. Yang ketiga ada arteri rectalis inferior. Dari arteri pudendal interna di bawah dasar pelvis memberikan suplai ke otot sphincter kanalis analis dari sisi luar dalam mukosa di bawah linea pectinata. Lalu bergantung dari arteri, darah dari rektum dan kanalis analis mengalir melalui 3 vena. Yang pertama yaitu vena rectalis superior. Yang kedua ada vena rectalis media yang berhubungan
dengan melalui vena iliosa interna menuju vena cava inferior. Yang ketiga ada vena rectalis inferior berhubungan dengan vena pudenda interna dan vena iliaca interna menuju vena cava inferior. Batas antara area drainase vena porta hepatis dan vena cava inferior letak di area linea pectinata. Lalu ada peritoneum. Peritoneum adalah suatu lapisan tipis dan licin yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus sebagian atas seluruh viskera abdomen. Fungsi peritoneum antara lain sebagai pelumas untuk menjaga gesekan antar viskera abdomen, lalu menyimpan lemak, mempertahankan pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viskera dan mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Lalu eh peritoneum dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietale, yaitu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Yang kedua ada peritoneum viscerale, lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik secara permukaan organ maupun seluruh permukaan organ. Lalu organ intraperitoneum dan retroperitoneum. Organ intraperitoneal adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum, meliputi gestor, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix femur-pomis, kolon transversum, kolon sigmoida, cauda, pankreas, lien, dan hepar. Lalu kalau organ retroperitoneal itu pada retroperitoneal terdapat organ-organ viskera yang disebut dengan viskera retroperitoneal. Organ retroperitoneal dilapisi peritorium hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Organ-organ tersebut dapat mudah dihafal. Lalu ada duplikator peritoneum. Yang pertama ada mesenterium. Mesenterium adalah suatu lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas yang menghubungkan jejunum dengan ileum dengan dinding posterior abdomen. Perlekatannya di sebelah superior adalah di pertemuan duodenojejunalis, tepat di sebelah kiri bagian atas lumbar kolumna vertebralis. Kolon transversum adalah suatu lipatan peritoneum penghubungan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Meskolon sigmoideum adalah suatu struktur lipatan peritoneum berbentuk huruf V terbalik yang melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Lalu ada omentum. Omentum adalah lipatan peritoneum yang membentang dari ventriculus dan proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ di dalam kavitas abdominalis. Terdapat dua macam omenta, yaitu omentum majus yang berasal dari mesenterium dorsalis merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major, gestor, dan duodenum pars superior. Omentum ini berbentuk seperti tirai, di mana omentum ini turun menutupi kolon transversum dan interstitium tenue. Kemudian melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari meskolon transversum. Ada 4 struktur yang menyusun omentum ini, yaitu ligamen gastrolinealis, ligamen gastrocolica, ligamen gastropenico, dan ligamen splenorenalis. Lalu ada omentum minus. Omentum minus berasal dari mesenterium venalis, merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gestor dan duodenum pars superior menuju facies inferior hepar. Ada dua struktur yang menyusun omentum ini, yaitu ligamentum hepatogastricum di medial dan ligamentum hepatoduodenale di lateral. Lalu ada greater sac, lesser sac, dan foramen Winslow. Jadi greater sac itu bagian yang lebih besar dari rongga peritoneum. Nah, ini selanjutnya dibagi menjadi dua kompartemen oleh mesenterium usus besar melintang.
yaitu kompartemen suprakolik, terletak di atas meskolon melintang dan berisi perut, hati, dan limpa. Lalu kompartemen infrakolik terletak di bawah meskolon melintang dan berisi usus kecil, usus besar, naik, dan turun. Kompartemen infrakolik selanjutnya dibagi menjadi ruang infrakolik kiri dan kanan oleh mesenterium usus kecil. Kompartemen suprakolik dan infrakolik dihubungkan oleh selokan parakolik yang terletak di antara dinding perut posterolateral dan aspek lateral dari usus besar naik atau turun. Lalu ada laser sac. Laser sac ini kantung yang lebih rendah terletak di belakang perut dan omentum yang lebih rendah. Ini memungkinkan perut untuk bergerak bebas melawan struktur posterior dan lebih rendah darinya. Bursa bursa omental terhubung dengan kantung yang lebih besar melalui lubang bursa omental, foramen epiploik. Foramen epiploik terletak posterior ke tepi bebas omentum yang lebih rendah. Lalu yang terakhir ada foramen Winslow. Nah, foramen Winslow adalah keanehan bagi foramen Winslow adalah superior oleh lobus caudate hati dan secara dorsal adalah vena cava inferior. Bagian bawah ditentukan oleh duodenum dengan ligamentum hepatoduodenal berfungsi sebagai batas ventral. Foramen Winslow adalah satu-satunya komunikasi alami antara rongga peritoneum yang lebih besar dan kantung yang lebih rendah. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih.